Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, kali ini kita akan menampilkan atau membahas informasi tentang satu sistem penggajian yang disebut dengan total reward. Dikutip dari melintas.id, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui perbaikan sistem penggajian dan tunjangan ASN secara umum. Wah, bagus sekali ini Bapak Ibu ya, untuk sistem yang ini mungkin akan dikaji dan syukur nanti segera dapat terlaksana, dapat terwujudkan, karena ini sistemnya bagus sekali. Kita lanjut Bapak Ibu. Program ini menjadi bagian dari visi besar Prabowo Gibran untuk menciptakan lingkungan kerja ASN yang lebih baik, termasuk bagi guru sebagai ujung tombak pendidikan. Salah satu inovasi yang sedang diusulkan adalah penerapan konsep total reward yang mencakup perbaikan sistem penggajian, insentif kerja, tunjangan, fasilitas, hingga sistem pensiun. Wah, lengkap nih Bapak Ibu ya, dari sistem penggajian sampai dengan sistem pensiun ini akan dikaji. Kita lanjut Bapak Ibu. Konsep ini diharapkan memberikan dampak signifikan dalam mendorong motivasi dan kinerja guru sehingga layanan pendidikan menjadi lebih bermutu dan merata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa selama ini pencairan tunjangan guru seperti tunjangan profesi, tamsil, dan tunjangan khusus kerap terlambat. Ya betul Bapak Ibu ya, di berbagai daerah itu keterlambatannya bisa sampai 3 bulan, bisa 6 bulan, bahkan bisa 9 bulan Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Kondisi ini menjadi keluhan utama para guru yang merasa bahwa ketidaklancaran ini memengaruhi kesejahteraan mereka. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Keuangan mulai merumuskan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu solusi yang sedang dibahas adalah mekanisme transfer langsung untuk tunjangan profesi guru. Skema ini telah diusulkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memastikan bahwa tunjangan dapat diterima secara langsung oleh guru tanpa melalui proses birokrasi yang berbelit-belit. Sistem transfer langsung ini sebenarnya sudah diterapkan pada tunjangan profesi guru non-ASN, di mana dana langsung ditransfer dari pusat ke rekening guru. Mekanisme ini dinilai efektif dalam memastikan kelancaran pencairan tunjangan. Kini pemerintah tengah mengupayakan agar sistem serupa diterapkan juga untuk guru ASN. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengungkapkan 2 program besar yang akan menggunakan mekanisme cash transfer. Pertama, tunjangan untuk guru non-ASN yang belum bersertifikasi. Program ini sedang dalam tahap pendataan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memastikan nama dan alamat penerima secara akurat. Kedua, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 17,15 triliun rupiah untuk rehabilitasi dan renovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta.
Dana ini akan ditransfer langsung ke rekening sekolah untuk dikelola secara swakelola. Skema ini bertujuan agar dana tersebut dapat dimanfaatkan lebih maksimal oleh sekolah, baik untuk pembelian bahan bangunan dari daerah setempat maupun pemberdayaan pekerja lokal. Program ini tidak hanya menitikberatkan pada kesejahteraan guru, tetapi juga pada peningkatan fasilitas pendidikan. Dengan perbaikan infrastruktur sekolah, pemerintah berharap kualitas belajar mengajar akan semakin baik, mendukung terciptanya generasi emas Indonesia. Langkah ini juga merespon kebutuhan mendesak para guru di daerah terpencil yang sering mengalami kendala pencairan tunjangan akibat masalah birokrasi atau keterlambatan administrasi. Dengan sistem baru ini, distribusi tunjangan diharapkan menjadi lebih adil dan merata. Kementerian Pendidikan melalui Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) telah memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Mereka menegaskan pentingnya mekanisme baru ini untuk memastikan kesejahteraan guru sebagai prioritas utama. Namun, untuk merealisasikan program-program ini dibutuhkan koordinasi yang erat antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Tantangan teknis seperti integrasi data dan pengawasan penyaluran dana harus segera diselesaikan agar tidak menghambat implementasi kebijakan ini. Pada saat yang sama, pemerintah juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana. Sekolah-sekolah yang menerima dana tunjangan atau renovasi diwajibkan melaporkan penggunaan dana secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai. Ya, memang betul ya Bapak Ibu, kalau pembangunannya itu swakelola, ini memang harus dilaporkan atau sekolah memberikan laporan secara berkala supaya dana-dananya betul-betul digunakan dengan tepat dan baik. Program ini juga mencerminkan keberpihakan pemerintah pada tenaga pendidikan non-ASN. Dengan memberikan tunjangan yang lebih layak, pemerintah berharap dapat meningkatkan semangat kerja para guru honorer yang selama ini merasa kurang dihargai. Selain itu, dengan adanya skema cash transfer, dana bantuan akan sampai langsung kepada penerima manfaat, menghindari potensi penyimpangan dalam proses pencairan. Hal ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam meminimalkan birokrasi yang seringkali menjadi penghambat. Dukungan masyarakat, terutama para pemangku kepentingan di sektor pendidikan, juga sangat penting. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Pada akhirnya, perbaikan sistem tunjangan guru dan peningkatan fasilitas pendidikan diharapkan mampu menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Guru sebagai pendidik generasi penerus bangsa membutuhkan dukungan yang memadai untuk menjalankan perannya secara maksimal. Melalui program-program tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional. Perbaikan sistem tunjangan guru hanyalah salah satu langkah awal dalam rangka menciptakan pendidikan Indonesia yang lebih baik dan berdaya saing global. Semoga pada tahun 2025 program ini dapat berjalan sesuai rencana,
memberikan manfaat nyata bagi para guru dan dunia pendidikan di Indonesia. Dukungan dan partisipasi semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan visi besar ini. Ya, baik Bapak Ibu, demikian tadi informasi yang sudah kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.